Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan-latihan soal tentang volume balok dan kubus. Kita mulai ya dari soal pertama. Hitunglah volume balok berikut. Bisa dilihat di gambar ya. Yang ditanyakan adalah berapa sentimeter kubik. Nah, yang perlu kita perhatikan, pastikan satuannya sudah sama. Di sini kita lihat satuannya sudah sentimeter. Sentimeter semua, berarti gampang, tinggal kita masukkan ke rumus. Supaya lebih mudah, kita tulis dulu diketahuinya. Jadi kelihatan ya, mana aja yang diketahui. Yang diketahui panjang, yaitu disingkat P. P sama dengan 10 cm, L atau lebar yaitu 3 cm, dan tingginya yaitu 2 cm. Yang ditanyakan volume dalam satuan cm kubik atau cm pangkat 3. Masih ingat ya rumusnya ya? Volume balok yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti ada komponen panjang dan lebarnya dikali tinggi. Berarti rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. 10 dikali 3 dikali 2 sama dengan 60. Ingat satuannya apa? Sentimeter kubik. Soal nomor 2. Hitunglah volume balok berikut. Coba diperhatikan, satuannya tidak sama. Panjangnya 1 desimeter, lebarnya 2 cm, dan tingginya 10 mm. Panjang atau yang disingkat P sama dengan 1 desimeter. Masih ingat ya tangga ukuran untuk meter, desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga. Berarti 1 desimeter sama dengan 10 cm. Lebarnya sudah dalam bentuk centimeter ya, berarti tetap 2 cm, tidak diubah. Setelah itu tingginya. Tinggi sama dengan 10 mm. Milimeter ke sentimeter itu naik 1 anak tangga, berarti dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1 cm. Yang ditanya adalah volume dalam bentuk centimeter kubik. Berarti langsung saja tinggal dimasukin ke rumus karena sudah kita samakan satuannya. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi ya, tetap sama ya. Panjang dikali lebar untuk alasnya dikali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya 2, dan tingginya 1. Semuanya sudah dalam bentuk centimeter. Tinggal dikalikan. 10 dikali 2, 20, dikali 1, 20. 20 cm kubik. Soal nomor 3. Diketahui luas alas suatu balok adalah 20 cm persegi dan tingginya 4 cm. Volume balok adalah titik-titik centimeter kubik. Nah, di sini sudah ada kata luas alas, berarti sudah diketahui panjang dikali lebarnya. Nah, berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang dikali lebarnya kan luas alas sudah diketahui, berarti tinggal dimasukin angkanya. 20 cm persegi dikali 4 cm. 20 dikali 4 sama dengan 80 cm kubik. Soal selanjutnya, suatu balok memiliki volume 100 cm kubik, panjang 10 cm, dan lebar 2 cm. Carilah tingginya. Coba kita gambarkan dulu ya baloknya ya.
diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Nah, tingginya nih kita mau cari. Sedang yang diketahui yang lain yaitu volumenya. Volumenya itu 100 cm kubik. Bisa pakai dua cara ya. Yang pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus volume untuk balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Ingat ya, tetap sama ya, luas alas dikali tinggi. Nah, volume balok kita masukin angkanya 100, panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Nah, tingginya ini tidak tahu ya, karena ditanyakan. Berarti kita taruh T. Dihitung 100 sama dengan 10 dikali 2, 20 dikali T. Untuk mencari T, 100 dibagi 20. Jawabannya yaitu 5. Jika nolnya sama-sama dicoret ya, 1 berarti tinggal 10 dibagi 2, itu jawabannya 5 cm. Nah, bisa juga pakai cara yang kedua. Masih ingat ya segitiga ajaib? Untuk mencari volume balok dengan cara segitiga ajaib ini, kita memasukkan volumenya di bagian paling atas, sedangkan komponen panjang, lebar, dan tingginya di bagian bawah. Nah, ketika yang ditanyakan adalah tingginya, maka tingginya ditutup. Yang tersisa adalah volume per panjang dikali lebar. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. Tinggi sama dengan volume balok per atau dibagi panjang dikali lebar. Volume balok 100. Kita masukin ya ke rumus itu. Panjangnya 10, lebarnya 2. Berarti 100 per 20 sama dengan 5 cm. Soal selanjutnya. Soal nomor 5. Tentukan volume kubus berikut. Nah, ada gambar nih. Diketahui panjang rusuk kubusnya yaitu 3 cm. Ingat ya, sifat kubus rusuk-rusuknya itu panjangnya itu sama ya. Nah, diketahui panjang rusuk kubus yang dilambangkan dengan S yaitu 3 cm. Yang ditanya volumenya. Berarti yang ditanya V ya. Masih ingat rumusnya? Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi atau S pangkat 3 ya. Tinggal dimasukin 3 dikali 3 dikali 3. Jawabannya 27 cm kubik. Mudah ya. Satu kali lagi latihannya. Soal nomor 6. Volume suatu kubus yaitu 216 cm kubik. Tentukan panjang rusuknya. Nah, yang tadi soal nomor 5 diketahui panjang rusuknya. Volumenya yang ditanyakan. Nah, sekarang panjang rusuknya yang ditanyakan, volumenya diketahui. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, seperti biasa kita harus paham dulu rumusnya atau konsepnya ya. Masih ingat ya, untuk mendapatkan volume kubus yaitu luas alas kali tinggi tetap. Nah, tapi alasnya berbentuk persegi. Berarti sisi dikali sisi dan tingginya itu sama ya. Sisi juga karena sama panjangnya. Berarti sisi dikali sisi dikali sisi. Seperti yang soal sebelumnya. Volume kubus sama dengan
sisi pangkat 3. Atau sisi pangkat 3 sama dengan volume kubus. Nah, supaya pangkat 3-nya hilang, berarti volume kubusnya kita akar pangkat 3. Sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Volume kubusnya yaitu 216, berarti dimasukin angkanya akar pangkat 3 dari 216. Cara yang mudah yaitu dengan mencari faktorisasi primanya. Kita mulai ya. 216 dibagi 2, ingat ya karena bilangan genap. Jadi dimulai dengan bilangan prima yang genap. Satu-satunya bilangan prima yang genap yaitu 2 dan itu yang paling kecil ya. 216 dibagi 2, 108. 108 dibagi 2, 54. 54 dibagi 2, 27. Kemudian sudah ganjil ya. Kemudian kita berlanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Ternyata bisa dibagi 3. Berarti 27 dibagi 3, 9. 9 bisa dibagi 3. 3 dan 3 dibagi 3, 1. Berarti stop sampai di sini ya. Nah, kita dapat nih 216 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kalau kita pisah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, pangkat 3 dan akar pangkat 3 itu saling meniadakan, atau kalau akar pangkat 3 terus di dalam akarnya ada pangkat 3 berarti akar dan pangkatnya itu hilang. Yang tersisa yaitu 2 dan 3, berarti 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 yaitu 6 cm. Ingat ya, materi yang sudah kita bahas bersama bisa juga dengan cara yang diikat-ikat itu. Ingat ya, materi yang sudah pernah kita bahas, yang faktorisasi primanya kita ikat menjadi 3-3, yang mana dalam satu ikat itu ada faktor prima yang sama. Di ini yang ikat yang pertama sama-sama 2, ikat yang kedua yang sama itu 3, berarti 2 dikali 3, 6. Sekian penjelasannya. Supaya lebih mahir lagi dalam kerjakan soal tentang volume balok dan kubus, silahkan dikerjakan latihannya ya. Seperti biasa, setelah mengerjakan, didokumentasikan, kemudian dikirimkan ke WA pribadi saya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.